Nah, Indonesia kini semakin maju bos. Kemajuan teknologi pun semakin nampak merata. Tak cuma terpusat di wilayah tengah atau Jawa, namun kini wilayah-wilayah timur Indonesia pun tak kalah sangar. Seperti berita baru-baru ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diketahui bahwa wilayah timur Indonesia di Nusa Tenggara Barat kini telah berhasil memproduksi bahan bakar ramah lingkungan berupa solar yang berasal dari pengolahan sampah plastik. Mereka kini telah mempunyai mesin pengolah sampah plastik dengan sistem pirolisis. Dan jenis ini baru satu-satunya di dunia dan dioperasikan di NTB, Indonesia. Tak main-main, pengolahan ini pun bukan kelas kaleng-kaleng bos, tetapi sudah berskala pabrik yang mampu menghasilkan sebanyak 600 liter solar per hari hasil dari pengolahan sampah. Pabrik pengolahan solar sampah plastik ini pun dikembangkan di Science and Technology Industrial Park atau STI Park Lombok. Dikatakan bahwa hasil dari pengolahan sampah plastik ini akan menghasilkan geodiesel atau solar yang setara dengan Dexlite yang berstandar Euro 3. Nah, pada hari Sabtu 29 Mei 2021 kemarin pun pabrik ini telah diresmikan langsung pengoperasiannya oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Ibu Siti Rohmi Jalilah. Kemudian Direktur dan Project Manager PT Geotrust Management Andrew Sinclair pun mengatakan bahwa pabrik ini telah dilengkapi dengan mesin berbobot 2 ton yang mampu mengolah sampah plastik sebanyak 1 ton menjadi 400 sampai dengan 600 liter solar per harinya. Mesin ini pun beroperasi selama 8 jam dan memanfaatkan tenaga PLN. Akan tetapi dalam waktu dekat pihaknya pun juga akan menghadirkan mesin berkapasitas 2 ton di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Kebun Kongo dengan kapasitas 12.000 liter solar dalam sehari, memanfaatkan tenaga listrik dari gas metan di TPA sebagai bahan bakarnya bos. Nah, dengan pabrik ini Nusa Tenggara Barat kini dapat membuat solar hanya dengan menggunakan bahan baku dasar dari semua plastik seperti kantong kresek, plastik bungkusan permen dan jajan, styrofoam, sandal bekas, dan semua bahan berjenis karet. Sedangkan jenis plastik PET yaitu polyethylene terephthalate dan PVC atau polyvinyl chloride seperti botol air mineral, pipa atau selang tidak dapat dimasukkan ke dalam mesin. Nah, dengan menggunakan teknologi proses pirolisis, maka dari plastik tersebut akan menghasilkan cairan dan gas. Nah, untuk prosesnya dikatakan dengan menggunakan teknologi proses pirolisis, maka dari sampah plastik tersebut pun akan menghasilkan cairan dan gas. Kemudian cairan ini akan diproses lagi untuk memisahkan air dan minyak berupa solar. Bahkan sisanya dari proses plastik dapat digunakan untuk bahan baku aspal dan ban. Sedangkan sisa gas di tangki filtrasi dapat disaring dengan keramik sehingga udara yang keluar dari proses ini dapat bersih tanpa polusi. Untuk bahan bakunya mereka pun tidak khawatir lagi bos, karena sudah bekerja sama dengan bank sampah di NTB, termasuk sumber daya seperti perumahan-perumahan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat sudah dikoordinasikan semua. Nah, mantap kan? Jadi bagaimana menurut kalian? Semoga Indonesia bisa semakin maju berkembang pesat terus ya bos. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indo Heroes.